Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara daring. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mari kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dengan tetap di rumah saja. Kemudian apabila harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah berada di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian sudah duduk di kelas 8. Artinya setingkat lagi lebih tinggi ilmunya, lebih baik perilakunya dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Pertama kita di kelas 8, kita akan membahas mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Nah, jadi ada pun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu kita dapat membedakan antara arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami mengapa sih Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita membahas mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Ketika kita ingin membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila, gagasan atau pertanyaan mengenai kenapa kita perlu dasar negara Pancasila itu muncul pada saat sidang pertama BPUPKI. Pada saat sidang pertama BPUPKI, ada yang bertanya, negara merdeka apa dasarnya? Nah, inilah pentingnya sebuah dasar. Ibarat kalau kita mau mendirikan bangunan, perlu ada pondasi. Begitu juga dengan negara merdeka, harus ada pondasi yang melandasi sehingga sebuah negara merdeka bisa berdiri dengan kuat. Nah, pada saat sidang pertama BPUPKI, inilah yang dibahas mengenai gagasan dasar negara. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu BPUPKI? Nah, jadi BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Coba diulangi sekali lagi. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi BPUPKI ini adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang sebagai bentuk persiapan Indonesia merdeka. Makanya ada nama Jepangnya, namanya Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, jadi BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat ini bersama dengan satu orang wakil ketua. Semuanya anggotanya itu berjumlah 63 orang. Jadi kalau ditanyakan berapa sih jumlahnya anggota BPUPKI, jadi anggotanya BPUPKI itu ada 63 orang ditambah dengan Dr. Rajiman dan seorang wakil ketua. Kemudian kalau ditanyakan siapa nama ketuanya BPUPKI, itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, pada saat sidang pertamanya BPUPKI, ada yang ingat itu tanggal berapa? Jadi sidang pertama BPUPKI itu berlangsung sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Selama sidang ini ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai gagasan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei yang menyampaikan gagasannya yaitu Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negaranya. Nah, gagasan dasar negaranya Muhammad Yamin itu dicirikan dengan peri-peri. Yang mana itu? Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, itu
dia gagasannya Muhammad Yamin mengenai dasar negara, juga ada 5. Kemudian pada tanggal 31 Mei ada tokoh kedua yang menyampaikan pendapatnya mengenai gagasan dasar negara. Siapa itu? Mr. Supomo. Kemudian Supomo menyampaikan juga 5 gagasan dasar negara. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, itu dia 5 gagasan dasar negara menurut Mr. Supomo. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai 5 juga gagasan dasar negara. Apa itu yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno? Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi itu ketiga tokoh yang menyampaikan pendapatnya mengenai gagasan dasar negara. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan dalam pidatonya, menambahkan, saya ingin memberikan nama 5 gagasan dasar negara ini dengan nama Pancasila. Nah, jadi penggagas pertama nama Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno menambahkan, nama Pancasila ini saya ambil dari namanya Kitab Sutasoma. Pancasila dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, jadi nama Pancasila diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini adalah kitab yang digunakan pada saat kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit adalah kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Jadi dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila ini berasal dari 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Nah, jadi sama maknanya, 5 dasar atau gagasan dasar negara sebagaimana yang dibahas dalam sidang. Nah, kemudian Insinyur Soekarno menambahkan, Pancasila ini 5 gagasan dasar negara bisa diambil intisarinya, namanya Trisila. Trisila. Ketika dinamakan Trisila berarti isinya ada 3, apa itu? Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian Trisila ini bisa kembali diambil 1 intisari, namanya Ekasila. Apa isinya Ekasila? Itu adalah gotong royong. Nah, jadi bisa diambil 1 intisari dari 5 sila yang disampaikan adalah gotong royong, namanya Ekasila. Nah, jadi itulah mengapa sampai sekarang kita memperingati setiap tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila, karena nanti pada saat Insinyur Soekarno 1 Juni berpidato, barulah muncul nama Pancasila ini, diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Meskipun sebenarnya sejak tanggal 29 Mei Muhammad Yamin sudah menyampaikan pidatonya tentang gagasan dasar negara, tapi Muhammad Yamin belum menyebut 5 gagasan dasar negara ini sebagai Pancasila. Nanti pada saat Insinyur Soekarno berpidato, barulah ia menjelaskan bahwa namanya 5 sila ini, 5 dasar ini adalah Pancasila. Nah, kemudian pada saat sidang BPUPKI yang pertama ini belum didapatkan rumusan yang sah atau rumusan yang disepakati bersama untuk kita gunakan sebagai dasar negara. Makanya setelah sidang BPUPKI yang pertama ini dilanjutkan dengan pembentukan panitia 9 atau panitia kecil yang khusus akan membahas mengenai dasar negara Pancasila. Nah, jadi setelah selesai pada saat sidang BPUPKI dibahas, gagasan dasar negara pembahasannya berlanjut ke panitia 9. Panitia 9 berarti jumlahnya 9 orang. Panitia 9. Nah, panitia 9 ini diketuai langsung sama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno bersama 9 kawannya, ada
Yamin yang sudah menyampaikan gagasannya pada saat sidang pertama BPUPKI. Kemudian ada namanya AA Maramis. Kemudian ada namanya Abdul Kahar Musakir. Kemudian ada Adi Kusno Cokro Cidoso. Kemudian Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Wahid Hashim. Dan satu lagi Ahmad Subardi. Kesembilan tokoh ini yang kemudian lebih khusus lagi membahas mengenai gagasan yang sah Pancasila. Nah, dari pembahasan 9 orang panitia 9 yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta, atau kita juga kenal dengan sebutan Jakarta Charter. Nah, apa yang dihasilkan pada saat Piagam Jakarta? Nah, kita kenal 5 gagasan dasar negara Pancasila yang kurang lebih sama dengan Pancasila yang kita kenal sampai pada hari ini. Yang membedakan hanya sila pertamanya. Yang mana itu sila pertama? Kita kenal dengan istilah 7 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kita di Indonesia bukan cuma orang Islam, akhirnya muncul protes, muncul tanggapan dari orang-orang yang tidak beragama Islam. Bagaimana dengan kami? Nah, akhirnya sila yang pertama yang isinya awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah diganti isi sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pembahasan mengenai Pancasila ini dilanjutkan pada proses pengesahan. Kapan disahkannya? Itu pada saat sidang pertamanya PPKI. Sidang PPKI 1. Kalau PPKI ada yang tahu apa itu? Nah, jadi PPKI karena sudah selesai tugasnya BPUPKI, maka dibubarkan, kemudian dibentuk yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama Jepangnya Dokuritsu Jundi Inkai, ya. Jadi PPKI ini untuk melanjutkan tugasnya BPUPKI. Jadi PPKI dibentuk untuk mempermantap persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat sidang pertamanya PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sidang pertama PPKI ini agenda utamanya adalah membahas Undang-Undang Dasar sekaligus disahkan rumusan Pancasila, di mana itu dia terdapat pada pembukaan alinea keempat yang berketuhanan tadi. Alinea keempat pembukaan UUD 1945. Nah, jadi jangan sampai kita keliru ya. Jadi kalau tanggal 1 Juni itu hari kelahiran Pancasila, karena baru pada saat pidatonya Insinyur Soekarno disampaikan mengenai nama Pancasila. Kalau ditanyakan kapan disahkan Pancasila, berarti adalah 18 Agustus 1945. Kapan itu? Pada saat sidang pertamanya PPKI, di mana rumusan sah Pancasila pertama kali itu ada di pembukaan alinea keempat. Nah, ada di bagian bawah. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sampai di sini, kemudian Pancasila itulah yang kita kenal sampai sekarang, mulai dari kita SD, kemudian sampai MTS,
sampai di sini kita dapat memahami. Nah, kembali ke atas, kedudukannya Pancasila inilah yang biasa kita sebut sebagai dasar negara. Jadi kalau ditanyakan apa sih kedudukannya Pancasila, Pancasila itu sebagai dasar negara. Kemudian apa fungsinya Pancasila? Pancasila salah satu fungsinya sebagai pedoman hidup. Jadi apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seharusnya senantiasa berpedoman pada Pancasila. Misalkan sebelum kita memulai pelajaran atau sebelum kita memulai beraktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa itu mencirikan sila keberapa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu ya. Atau contoh yang lain, misalkan begini. Pada saat kita di dalam kelas ada teman yang tidak punya pulpen, kemudian kita menawarkan, ini ada pulpenku satu, silahkan dipinjam. Nah, itu nilai apa? Nah, itu berarti sudah ada penerapan contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita saling tolong menolong antar teman, antar sesama manusia. Apalagi seperti masa pandemi sekarang ini, dengan kita tetap berada di rumah,